Nah, makin acara Gesah Sehat Amdi Yasmin. Make ono Kang Hendri Irama dari Forsa Banyuwangi. Dan juga ada Mbak Mami Yasmin. Oke. Nah, Dok, mau kan wis cerita-cerita ya. Kita itu memang zaman sekarang tuh seperti itu sih trennya orang yang apa namanya diet yang tidak sehat, terus minum obat sembarangan, terus habis itu bikin makanan sekarang tuh ya level-level. Gitu. Aduh, aku jadi takut. Tapi ternyata barangkali yang begitu-begitu itu baik apa enggak ya buat pencernaan ya kan? Pastinya kalau dalam kurun waktu lama sih pasti juga nggak baik, karena saya sendiri juga pernah mencoba walaupun levelnya itu level 1, tapi ternyata pedesnya itu luar biasa dan pulang gitu. Dan kadang-kadang memang karena ikut-ikutan ya teman-temannya itu bikin challenge. Yang belum tentu dia itu kuat gitu ya. Ikut-ikutan lalu dia coba ternyata nggak kuat lambungnya. Nggak kuat. Nah, tadi katanya ada teman yang mau diajak sini. Setiap pertemuan temannya banyak ya. Tentu. Nah, untuk kali ini saya akan mengajak seorang teman saya, seorang bapak-bapak ganteng ya. Saya bilang bapak-bapak karena sudah bapak. Oh, udah bapak-bapak ya. Jadi khawatirnya kalau saya bilang masih mas-mas nanti ada yang naksir nanti. Saya yang kena nanti sama ibu di rumah. Saya bawa seorang teman yang adalah Dr. Heri Subiakto, spesialis penyakit dalam. Seorang dokter yang juga berpraktek di Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi. Aku tuh paling seneng loh kalau ngobrol sama Dr. Heri tuh. Orangnya tuh sangat kalau Dr. Heri itu sebetulnya adalah saudara dari seorang komposer terkenal. Oh, siapa dia? J. Subiakto. Oh ya? Iya. Serius? Bisa nanya langsung. Wah. Dan tetangganya serius. Kawan saya juga. Makanya namanya kan Dr. Heri Subiakto. Dan juga teman-temannya kawan saya juga. Siapa? Anggota band Seventeen. Agus Seventeen. Ya, tapi dia nggak ada hubungannya sama sekali sama band Seventeen. Namanya aja Seventeen. Sosok pengen 17 tahun aja biar kelihatan muda. Oke. Dan saya juga tadi janji kan kalau saya juga bawa teman saya. Teman saya ini profesinya macam-macam. Salah satu dia itu adalah make up artis atau sekarang itu disebutnya itu mua gitu loh. Bukan muah bukan. Tapi mua. Ya. Karena saya sementara ini bawa mua sendiri untuk acara ini tentu ya. Kalau di luar enggak, sorry. Pasti Dr. Heri nggak nyangka ya kalau ternyata di dalam tasnya Kang Handri itu sekarang bukan isinya stetoskop, tapi bedak. Ya, ini semua karena kisah sehat Amdi Yasmin. Nah, teman saya ini namanya Diana, Diana ada lagunya. Apa? Coba. Diana. Kasih gitu ya. Oke. Nah, nanti Mbak Diana ini memang punya pengalaman juga sih, Kang, bahwa dia itu biasa lah mama tuh suka diet gitu kan. Nah, diet yang kadang-kadang di apa istilahnya dokteri dewe. Yang akhirnya juga ada masalah. Yang penting itu tidak memakan bahan-bahan semuanya tadi itu. Oh ya. Udah jelas, ya nggak mungkin lah. Oke, kalau gitu kita langsung geser aja ya. Langsung kita sapa-sapa dulu dokter kita hari ini, Dokter Heri Subiakto. Ya. Oke. Selamat pagi. Udah langsung selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat buat semuanya ini ya. Dan para pemirsa juga. Sehat semuanya. Ya. Dan jangan lupa salam Forsa. Aja Forsanya. Pak Dokter emang benar tuh ada hubungan sama Jai Subiakto, jadi penasaran. Ya kebetulan sih hanya kesamaan nama aja. Mungkin diwakili dulu itu orang tua saya sangat terinspirasi dengan dulu orang militer itu ada namanya saya lupa itu Laksamana. Saudara sebetulnya tidak ada. Infonya kali salah ya. Pak Agus dikasih info nih. Tapi nggak apa-apa ya. Rezekinya sama luar biasa. Hanya kebetulan sama aja. Tapi tidak ada garis darah, tidak ada. Saya udah kebawa loh sama
Pak Kang Handri. Pak Handri. Sehat ya dok ya? Ya alhamdulillah sehat. Emang banyak begitu pasien-pasien yang datang dengan masalah pencernaan tuh sekarang dok? Ya. Ya memang kalau dilihat di seputar Banyuwangi ini memang trennya cukup meningkat. Apalagi kan ya mungkin latar belakangnya apa dikaitkan dengan makanan tradisional yang sedang booming yang di Banyuwangi ini seperti kayak apa sego tempong dengan beberapa levelnya. Nah itu salah satu mungkin kontribusi itu. Yang kedua juga banyak masakan-masakan yang mungkin baru, termasuk kalau yang dulu kan yang sudah terkenal kan nasi Padang itu. Nah sekarang sudah banyak di masing-masing daerah sudah menonjolkan kuliner daerahnya. Tetap memang selain karena itu apa bahan yang sangat iritatif untuk lambung seperti kayak cabai, merica. Nah apalagi ada makanan-makanan yang difortifikasi kayak makanan modern ini mungkin ada spesiesnya tinggi. Nah itu jadi makin itu berkontribusi terhadap tren yang sedang berjalan sekarang ini. Jadi mungkin kalau makanan tradisional yang betul-betul tradisional nenek moyang kita dulu, mungkin pada waktu yang lalu kasus masalah lambung juga nggak banyak. Tapi sekarang ya makanan itu juga banyak dimodifikasi. Betul. Itu juga memberikan pengaruh. Memberi pengaruh betul itu. Dan walaupun mungkin kalau kita bilang itu hanya salah satu aja. Salah satu dari sebetulnya banyak. Memang yang banyak kan itu yang menduduki prioritas ya katakanlah persentase terbanyak. Nah, jadi memang pola makan, konten yang dimakan itu sangat berpengaruh. Selain itu juga banyak yang misalkan pengaruh ada ini apa namanya pemakaian obat-obat anti nyeri yang tidak sesuai dengan peruntukan kan banyak. Apalagi sekarang maaf ini ada jamu-jamu yang ditambahi dengan obat-obat dokter. Nah itu juga salah satu kontribusi yang banyak selain faktor makanan tadi. Baru yang kecil-kecil ya misalkan ada itu apa namanya obat-obat yang korosif, obat antibiotik, selain ada faktor infeksi itu porsinya ada tapi kecil. Jadi makanya ini momen yang tepat untuk kita masyarakat ngobrolin tentang masalah pencernaan sendiri. Nah kebetulan kita juga ada bintang tamu, ini ada Mbak Diana. Nah Mbak Diana gimana Mbak Diana, sehat Mbak Diana? Alhamdulillah sehat. Oke, nah Mbak Diana boleh cerita dong, ada pengalaman juga nggak tentang masalah pencernaan ini gitu? Ini adalah pengalaman hari ini. Pengalaman terbaru ya, makanya aku bawa sini. Pas juga ya. Pengalaman yang terpicu dan terpacu. Terpicu karena baju-baju yang kayak gini ini nggak ini sudah mulai nggak cukup gitu. Jadi akhirnya kepikiran gimana caranya diet gitu. Banyak tanya ke sana kemari, bilang no karbo ini dan itu saya lakukan. Mungkin karena salah ya cara menerapkannya itu salah. Saya minum susut lemak itu mau tidur 2 paginya itu memang ada kontraksi dan kontraksi kayak orang iya Pak Dokter kayak seperti itu. Pada akhirnya itu perut bagian bawah itu sakit. Terus mulus itu. Iya. Tadi malam. Pada akhirnya itu 1 hari itu kita ke kamar mandi itu berkali-kali. Ya. Efek pecahan ya. Iya, efeknya itu. Mungkin karena edukasi yang saya kurang, terus lagian terlalu ambisi untuk target untuk guru sih ada targetnya itu. Iya, ada target. Terkadang itu juga sampai nggak makan nasi. Memang sampai seminggu itu saya nggak makan nasi. Kadang kalau kita kumpul-kumpul itu aku sudah kurus gitu kan. Ada teman saya itu nyeletuknya gini, kalau nggak sampai lihat sesuatu itu berarti belum kurus gitu. Maaf tak kasih komentit ya orang tersebut. Jadi itu juga saya lihat
Oh, kering ketok. Berarti kurang kurus. Belum kurus kayak gitu, dokter. Sampai enggak berani makan, dokter. Dan ini kadangkala itu menghukum diri sendiri itu mungkin kalau kita makan pedas akhirnya mancur banyak bisa kurus gitu ya, dokter ya. Ya, masuk akal. Ini edukasi yang kurang. Tolong jangan karena apa namanya ingin mencapai sesuatu hal yang wah kurus langsing gitu. Menghalalkan semua cara ini. Namanya terlalu. Aduh, iya dokter. Terus akhirnya pada akhirnya saya ngedrop itu dilakukan. Nggak lemes itu ya? Ya sebenarnya ya lemes dokter. Ya? Dokter agak pusing. Pada akhirnya memicu penyakit lain ya dokter betul, ya. Kayak vertigo, kayak lambung juga. Terus memicu yang lain ya dokter. Betul. Ya itu memang momok itu pengalaman ya yang pengalaman pribadi real, gitu, real dialami oleh Bu Diana ini begitu kan. Dan rasa-rasanya persoalan kayak gitu tuh sekarang ini menjadi semacam banyak dokter gini kan. Sekarang orang itu kan suka menampilkan secara istilahnya perform dirinya ya visual ya tampilan yang sempurna itu bagi perempuan itu hal yang sangat diinginkan begitu ya. Dan gak menjadi kehebatan tersendiri bila dalam kurun waktu yang cepat dia sudah bisa menurunkan berat badan dengan level tertentu. Tapi sebenarnya dampak dan akibatnya tadi kalau kita dengar ceritanya Mbak Dian ya ekstrim banget ya dok. Karena akibat obat tadi tuh bikin dia harus ke kamar mandi bolak-balik. Lemes juga mesti akibatnya ya. Nah itu kayak gimana untuk pencernaan sendiri nanti? Sebetulnya itu menjadi beban untuk saluran pencernaan ketika dihadapkan pada kondisi yang tidak normal, artinya dipaksakan untuk ekstra keras bekerja, apalagi sampai ada dampak tentang itu sering buang air besar berlebihan, itu nanti ujung-ujungnya pasiennya juga mengalami dehidrasi, ada ketidakseimbangan cairan maupun elektrolit, padahal dua bahan ini adalah merupakan katakanlah ini modal untuk sel tubuh itu untuk bekerja perlu bahan-bahan ini. Jadi ketika terjadi suatu dehidrasi, cairan elektrolitnya keluar, nah itu terjadi goncangan tubuh. Biasanya organ-organ yang terdampak itu ya selain saluran pencernaan sendiri, jantung, ginjal sama liver berusaha untuk keras. Harusnya kan ada istilahnya, ada saat-saat ya ini harus bekerja untuk memetabolisme makanan yang memang tinggi. Biasanya makanan-makanan seperti ini atau obat semacam itu terjadi viskositas yang tinggi sehingga dia menarik cairan di dalam saluran pencernaan, sehingga dia dipaksa untuk keluar berupa yaitu tadi buang air besar atau buang air kecil. Nah itu kan lama-lama memang berganggu. Terus dilakukan begitu, misalnya ekstrim banget ya kita memperlakukan tubuh kita gitu apa ya dok ya? Ya itu bisa, kalau terjadi ekstrim seperti itu bisa merusak ginjal sama liver. Masya Allah. Nah, itu kan ya yang mahal. Terima kasih loh dokter. Karena sampai ini sampai keluar kayak lendir ya. Keluar lendir dan itu baunya luar biasa. Ya. Jadi makanya gitu, itu efek instannya. Saya nggak mau kayak gitu dokter. Ya. Ampun. Jadi tetap sih ya memang ini problem bagi semua wanita di Indonesia mungkin atau di dunia. Memang problem berat badan itu menjadi urusan nomor satu. Walaupun laki-laki kayak gitu banget nggak sih, nuntut banget gitu. Saya mau bilang walaupun tidak semua laki-laki mensyaratkan dan menyukai body wanita itu yang langsing. Kalau Kang Andri gimana? Kalau misalnya nih istri udah mulai melar gitu? Saya tidak pernah menyuruh istri saya untuk diet. Terus ngomong guys. Ya Allah. Natural. Tadi kalau saat dalam diet, menimbulkan efek yang lebih berat. Yaitu bagian dari gangguan pencernaan. Yang kadang-kadang dibuat sendiri oleh manusia. Nah, makanya dibuat sendiri tanpa sadar. Makanya kalau boleh saya ini sebetulnya nggak perlu kita ke dokter. Kalau kita bisa menjadi dokter sendiri, artinya apa yang kita makan itu yang aman, tidak istilahnya memberi beban kepada pencernaan, insya Allah tidak akan terjadi problem saluran pencernaan gitu.
Iya, itu. Jadi itu merupakan suatu beban ya, Dok. Iya, beban memang itu. Paksa ya, Dok. Ya dipaksa, memang Jangan enggak nanti baik. tambah beban berat Beban yang lain. Iya. 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 Kita pengen tahu sih sebenarnya gangguan pencernaan itu apa aja sih, Dok? Ya. Istilahnya itu apa? Tadi contoh dari Mbak Diana itu adalah salah satu ya, Dok Ya. ya. Nah, gangguan pencernaan itu sendiri kalau boleh tahu apa aja ya? Sebetulnya luas ya, spektrum atau manifestasi kelainan saluran cerna itu mulai dari yang subjektif itu bisa misalkan ada kembung, ya, suka bersendawa, Itu aku itu, Dok. ya, terus kadang mules, ada juga yang suka perutnya bunyi kerucuk-kerucuk. Nah, ya memang sebetulnya itu karena ada apa ya, peristaltik usus yang meningkat, bisa jadi karena ada sesuatu yang memberi beban kepada usus sehingga usus untuk bekerja lebih keras dari kondisi normal itu. Selain itu ya rasa ini penuh, perutnya begah itu. Bahkan sebah itu. Kadang-kadang ya betul. Kadang-kadang juga yang sering saya kok sering sesak napas, Dok. Nah, itu karena ini ada penekanan ke atas sehingga kemampuan rongga dada ini untuk mengembang itu mengalami hambatan. Bahkan pasiennya kadang-kadang sampai menyebabkan panik, keringat dingin, berpikirnya saya ini jangan-jangan sakit jantung. Ya, memang mirip-mirip amat gitu dengan itu. Cuman bedanya kalau pada sakit jantung kan lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang sudah usianya 40 tahun ke atas. Tetapi ini pada usia-usia muda sudah mulai ada keluhan ini. Itu kelihatannya dari epidemiologis ya, banyak kan usia muda kalau masalah pencernaannya. Ya. Oke. Nah, nanti kita juga tanya-tanya ya, kira-kira dari sekian banyak itu penyebab yang paling dominan yang membuat lambung kita atau saluran pencernaan kita mengalami gangguan itu apa saja ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tentu saja masih di program Gestas. Kok jadi ngelamun sih? Saya Kenapa ngelamun mikir apa? Jadi itu tadi terkait dengan body wanita ya. Jadi sekali Iya, lagi. dipikirin body wanita deh ya, gimana coba? Jadi Sebaiknya para laki-laki itu jangan menuntut terlalu banyak begitu. gitu loh. Kadang-kadang perempuan tuh kalau dituntut seperti itu dia kan mikir gitu kan. Ya. Akhirnya dia jadi potong-potong. Dan karena saking sayangnya pada suami sampai akhirnya tadi itu menempuh jalur pintas. Yes. Nggak ada hubungan yang lain. Iya. Oleh karena itu para suami sayang istri kalian di rumah, Terimalah jangan dia apa paksa untuk menjadi seperti gadis ya, Nah, karena saya kasih. sudah kodratnya wanita itu kalau udah punya anak ya udah seperti itu. Oke, baik, kita akan kembali ngobrol-ngobrol lagi masih bersama Dr. Heri dan juga Mbak Diana. Tentu masih di Gestas Sehat bersama Yasmin Yasmin. Hospital. Oh, no, Biaya. biaya.